Selamat datang kembali dalam eksplorasi kita. Hari ini kita akan coba bedah materi yang Anda bagikan. Kutipan dari buku Mastering Game Theory, fokusnya di bab 9 ya, pengantar permainan bentuk ekstensif. Iya, betul. Ini topik yang fundamental banget. Kalau bab-bab sebelumnya kan banyak bahas permainan statis ya. Yang keputusannya barengan gitu. Nah, iya. Kayak waktu kita cari equilibriumness atau analisis permainan Bayesian. Sekarang kita masuk ke dunia yang dinamis. Betul sekali. Dan buku ini sendiri kan cakupannya luas ya. Non-kooperatif, kooperatif, tapi katanya lebih ringkas dibanding teks pasca sarjana lain. Sasarannya mahasiswa ekonomi, teknik, ilmu politik, bisnis gitu ya. Bener, ringkas tapi padat. Oke, jadi misi kita hari ini membongkar elemen kunci dari permainan bentuk ekstensif ini. Gimana sih kita merepresentasikan, terus mulai menganalisis permainan yang urutan langkah dan info pas pemain gerak itu jadi krusial banget. Dan ini penting karena ya sebagian besar interaksi strategis di dunia nyata itu dinamis. Negosiasi, persaingan pasar, bahkan konflik. Apa yang kita putuskan hari ini itu ngaruh ke pilihan besok. Makanya perlu alat yang pas ya? Iya, alat yang bisa nangkap sekuens waktu sama aliran informasinya itu loh. Oke, mari kita bedah ini. Alat utamanya, seperti dijelaskan di bab 9.1, itu representasi permainan dalam bentuk pohon atau game tree. Kenapa pohon sih? Karena struktur pohon ini secara visual nunjukin siapa gerak kapan, terus pilihannya apa aja, dan hasilnya apa di akhir. Beda banget ya sama matrix payoff di permainan statis, yang cuma nunjukin strategi sama hasil akhir, tapi prosesnya nggak kelihatan. Persis. Nah, struktur pohon ini punya beberapa elemen dasar. Tentu ada para pemain, set N itu. Terus ada alur permainannya, digambarkan oleh simpul atau nodes, set X, yang dihubungin sama cabang, branches. Nah, tiap cabang itu mewakili satu aksi yang mungkin, dari set A. Oke, jadi permainan mulai dari satu titik unik, akar ya, root X0. Terus alurnya jalan lewat cabang dan simpul, sampai ke... Simpul terminal, XT itu. Betul. Di titik itulah permainan selesai. Dan tiap pemain dapat payoff atau hasil tertentu. Simpul-simpul yang di tengah-tengah antara akar sama terminal, tempat pemain milih aksi, itu namanya simpul keputusan, X kurang ZXT. Ya, dan di setiap simpul keputusan X, pemain yang lagi giliran main itu punya serangkaian aksi yang tersedia, AX. Kadang ada alam juga ya, nature. Itu bukan pemain beneran kan? Bukan pemain strategis, itu lebih ke cara kita modelin ketidakpastian atau kejadian acak di luar kontrol pemain. Misalnya, nature bisa nentuin kondisi awal pasar atau cuaca gitu. Pakai probabilitas tertentu di awal yang nanti ngaruh ke jalannya permainan. Oke. Jadi kekuatan utama pohon ini kemampuannya memvisualisasikan dua hal penting tadi ya, urutan langkah sama informasi yang dipunya pemain di tiap titik keputusan. Nah, itu dia. Dan ini yang nanti membedakan permainan informasi sempurna sama nggak sempurna. Coba kita dalami soal informasi ini. Bedanya apa sih informasi sempurna sama nggak sempurna dalam konteks pohon permainan ini? Gini loh, dalam permainan informasi sempurna, setiap pemain pas giliran dia gerak, dia tahu persis semua sejarah permainan sampai titik itu. Semua aksi yang udah diambil, semua pemain sebelumnya, termasuk dia sendiri. Oh, jadi nggak ada yang ditutup-tutupi ya? Secara teknis, artinya tiap set informasi pemain itu cuma isinya satu simpul keputusan. Dia nggak pernah ragu lagi ada di posisi mana di pohon itu. Lalu kalau informasi tidak sempurna, nah di sini konsep set informasi atau information set jadi penting banget ya. Bisa dijelasin apa itu? Oke, set informasi buat seorang pemain itu kumpulan dari dua atau lebih simpul keputusan, di mana si pemain ini nggak bisa bedain dia lagi ada di simpul yang mana persisnya pas harus milih aksi. Kenapa bisa nggak bisa bedain? Mungkin karena dia nggak lihat aksi pemain sebelumnya, atau mungkin ada kejadian acak dari nature yang hasilnya dia nggak tahu, jadi pas giliran main, dia cuma tahu dia ada di salah satu simpul dalam set informasi itu, tapi nggak tahu pasti yang mana. Jadi kayak ada kabut gitu ya yang bikin pemain nggak jelas lihat posisi persisnya di pohon. Analogi yang lumayan pas. Ini cara formal kita nangkap situasi kayak misalnya lelang tertutup. Anda kan nggak tahu tawaran lawan. Atau main kartu. Anda nggak tahu kartu di tangan lawan. Contoh 91 di buku
gambar 91, Amy and Bob, bisa bantu visualisasi nggak? Bisa banget. Di situ kan permainan mulai di X0, Amy main, terus cabang ke X1 atau X2 Bob main, lanjut lagi sampai simpul terminal X6 sampai X13 dengan payoff masing-masing. Di contoh itu, set informasi Amy disebut H1 Amy sama dengan X0, H2 Amy sama dengan X4, H3 Amy sama dengan X5. Masing-masingnya cuma satu simpul isinya. Benar. Artinya, Amy pas giliran dia di X0, X4, atau X5, tahu persis sejarah yang bawa dia ke situ. Sama juga buat Bob di contoh itu. H1 Bob sama dengan X1, H2 Bob sama dengan X3, H3 Bob sama dengan X3. Oh, berarti contoh 91 itu sebenarnya contoh permainan dengan informasi sempurna dong? Tepat sekali untuk kedua pemain. Tapi coba bayangin, kalau misalnya set informasi Bob itu X1 Bob sama dengan X1, X2. Nah itu artinya pas giliran Bob setelah Amy gerak, Bob jadi nggak tahu Amy tadi milih aksi yang ke X1 atau yang ke X2. Itu inti informasi tidak sempurna. Oke. Paham. Kita udah punya representasi pohon dinamis yang nangkap urutan dan informasi. Nah, pertanyaan selanjutnya, bisa nggak ini kita hubungin lagi ke bentuk matriks strategis yang udah kita kenal? Terus gunanya apa? Bab 9.2 jawab ini nih. Iya, jadi permainan bentuk ekstensif ini memang bisa dikonversi jadi bentuk strategis, jadi matriks lagi. Kuncinya itu di definisi strategi murni dalam konteks dinamis. Gimana tuh definisinya? Bukan cuma satu aksi aja kan? Bukan, strategi murni di sini itu sebuah rencana kontingensi lengkap. Jadi strategi murni buat pemain A itu isinya spesifikasi aksi apa yang bakal dia pilih di setiap set informasi miliknya, yang mungkin dia capai selama permainan. Rencana lengkap dari A sampai Z. Coba kita lihat contoh 9.2, gambar 9.2, dan tabel 9.1. Amy kan cuma punya satu set informasi ya. H1, Amy sama dengan X0. Pilihannya X, Y, atau Z. Berarti strategi murni Amy simple aja. X, Y, Z. Betul. Nah, sementara Bob, dia punya dua set informasi. H1 Bob sama dengan X1, sama H2 Bob sama dengan X2. Di masing-masing set ini, Bob bisa milih A atau B. Karena strateginya harus lengkap, strategi murni Bob itu kombinasi pilihan di kedua set informasinya. Jadi ada 4 kemungkinan ya? Iya, 4. AA, pilih A di X1 dan A di X2. Terus AB, A di X1 dan B di X2. Lalu BA, B di X1 dan A di X2. Terakhir, BB, B di X1 dan B di X2. Nah, tabel 9.1 itu terus memetakan hasil dari tiap kombinasi strategi murni ini ke matriks 3x4. Misalnya, kalau Amy pilih Y dan Bob pilih BA. Kita telusuri pohonnya, Amy pilih Y, main ke simpul X2, giliran Bob. Bob sesuai strategi BA-nya, milih aksi B di X2, permainan berakhir di simpul X5, payoff-nya 5,3 buat Amy Bob. Angka ini yang masuk ke sel Y, BA. Gitu kan? Persis gitu cara kerjanya. Konversi ini kelihatannya berguna banget kan? Iya, karena memungkinkan kita pakai konsep equilibrium nest dari bab 4 ke permainan dinamis ini. Tinggal cari aja equilibrium nest dari matriks hasil konversinya. Nah, tapi disinilah kita perlu hati-hati. Ada jebakannya. Jebakan apa tuh? Keterbatasan utamanya, equilibrium nest yang kita temuin di bentuk strategis ini bisa jadi didasarkan pada apa yang disebut ancaman yang tidak kredibel atau non-credible threats. Ancaman nggak kredibel maksudnya? Artinya, sebuah strategi mungkin isinya ada janji atau ancaman buat ngelakuin aksi tertentu di suatu bagian permainan, suatu subgame. Tapi, kalau bagian permainan itu beneran tercapai, sebenarnya nggak rasional buat pemain itu ngelaksanain ancaman atau janji itu. Wah, jadi equilibrium Nash di bentuk strategis ini bisa nipu dong. Kelihatannya stabil padahal rapuh karena dasarnya ancaman kosong. Bisa dibilang gitu. Contoh gampangnya, pemain satu ngancam bakal mulai perang harga yang ngerugiin dua-duanya. Kalau pemain dua masuk pasar, ancaman ini mungkin bikin pemain dua takut masuk. Jadi, nggak masuk, perang harga kalau masuk, bisa jadi equilibrium Nash di matriks. Oke. Tapi pertanyaannya, kalau pemain dua nekat masuk, apa pemain satu beneran mau mulai perang harga yang ngerugiin dirinya juga? Mungkin nggak kan? Nah, kalau enggak, berarti ancamannya nggak kredibel. Masuk akal. Makanya, kita butuh konsep keseimbangan yang lebih halus buat permainan dinamis, yang memperhitungkan rasionalitas secara sekuensial, langkah demi langkah.
kayak equilibrium sempurna subgame, SPE, yang nanti dibahas di bab 10. Jadi konversi ke bentuk strategis itu langkah analisis yang oke, tapi nggak menangkap semua nuansa rasionalitas di permainan dinamis ya. Ini malah nunjukin pentingnya bentuk ekstensif itu sendiri. Betul. Dan nambahin dikit, kalau ada elemen probabilitas kayak aksi Major, contohnya di contoh 9.3, gambar 9.6, kita ngitungnya pakai payoff harapan atau expected payoff pas ngisi matriks strategisnya. Oh iya, di contoh itu Nature milih L prop 0,4, R prop 0,6. Nah, payoff di matriksnya, tabel 9.2, itu jadi rata-rata tertimbang dari hasil di kedua skenario itu, tergantung strategi pemainnya gimana. Oke, selain strategi murni, pemain juga bisa randomisasi kan di permainan dinamis. Kita udah kenal strategi campuran, mixed strategies, dari bab 1.5. Itu kan distribusi probabilitas atas semua strategi murni pemain. Tapi bab 9.3 ngenalin cara lain, strategi perilaku, behavior strategies. Bedanya apa sih? Bedanya itu di level randomisasinya. Kalau strategi campuran, itu randomisasi sebelum main. Milih satu rencana lengkap, strategi murni, buat dijalanin. Tapi milih rencananya itu pakai probabilitas. Oke, kalau strategi perilaku? Nah, strategi perilaku, definisi 9.2, itu randomisasi di setiap langkah. Jadi ini fungsi yang nentuin distribusi probabilitas atas aksi-aksi yang tersedia. Tapi di setiap set informasi pemain secara independen. Coba kasih contoh. Kalau Bob di contoh 9.2 tadi pakai strategi perilaku gimana? Dia bisa mutusin gini, oke, di set informasi X1, saya bakal main A dengan prop 0,7, B dengan prop 0,3. Terus, kalau saya nyampe di set informasi X2, saya bakal main A dengan prop 0,5, B dengan prop 0,5. Ini beda sama strategi campuran Bob yang nentuin probabilitas buat 4 strategi murni, AA, AB, BA, BB secara keseluruhan. Kenapa perlu dibedain? Bukannya sama-sama cara ngerandomisasi pilihan aja? Nah, disinilah teorema Kuhn proposisi 9.2 jadi penting. Teorema ini bilang sesuatu yang krusial buat kelas permainan yang luas, yaitu permainan dengan ingatan sempurna, perfect recall. Kedua jenis strategi ini, campuran dan perilaku itu ekuivalen. Ekuivalen? Maksudnya? Artinya, hasil apapun yang bisa dicapai pakai satu jenis strategi, itu juga bisa dicapai pakai jenis strategi yang lain. Outputnya sama. Ingatan sempurna. Apa artinya secara gampang? Gampangnya, permainan punya ingatan sempurna kalau pemain nggak pernah lupa apa yang pernah dia tahu atau apa yang pernah dia lakuin. Secara teknis, set informasi pemain nggak motong jalur permainan gitu, sampai bikin pemain bingung sama aksi masa lalunya sendiri. Gambar 9.9 di buku itu contoh yang nggak punya ingatan sempurna. Oh, yang H2A sama dengan X5 itu ya? Yang bikin Amy lupa dia milih A atau B di X0? Iya, itu dia. Oke, jadi kalau ingatan sempurna berlaku, dan ini sering banget berlaku di model permainan, strategi campuran sama perilaku itu ekivalen. Terus, apa relevansinya buat Anda yang dengerin? Relevansi utamanya itu praktis dan komputasional. Strategi perilaku seringkali jauh lebih simpel buat dianalisis dan dipakai. Apalagi di permainan yang rumit. Buku ini kasih ilustrasi bagus nih. Bayangin pemain punya 10 set informasi, tiap set ada 2 pilihan aksi. Jumlah strategi murninya kan 2 pangkat 10, itu 1024. Banyak banget kan? Iya, nentuin strategi campuran di atas 1024 kemungkinan itu rumit banget. Tapi kalau pakai strategi perilaku, dia cukup nentuin 10 probabilitas aja. Satu buat tiap set informasi. Jauh lebih ringkas. Tapi penting diingat ya, ekivalensi ini bergantung sama asumsi ingatan sempurna tadi. Kalau asumsinya dilanggar, kayak di gambar 9.9, nah strategi campuran dan perilaku jadi nggak ekivalen lagi. Jadi bisa beda hasilnya? Iya, bisa jadi ada distribusi hasil yang bisa dicapai pakai strategi perilaku, tapi nggak bisa direplikasi oleh strategi campuran manapun. Teksnya nunjukin, terkait gambar 9.9, bisa aja ada profil strategi perilaku yang bikin kita nyampe ke simpul tertentu, misalnya X5, dengan probabilitas positif. Tapi nggak ada profil strategi campuran yang bisa ngasilin probabilitas positif buat nyampe ke simpul yang sama itu. Detail teknis ya, tapi penting kalau kita modelin situasi dengan struktur informasi yang nggak biasa. Ini nunjukin betapa pentingnya paham asumsi di balik alat analisis yang kita pakai.
Baik, mari kita coba rangkum inti dari bab 9 yang udah kita jelajahi ini. Kita udah lihat gimana permainan bentuk ekstensif pakai struktur pohon buat modeling dinamika urutan langkah dan hasil. Kita juga bahas peran vital set informasi. Gimana itu nangkap apa yang diketahui atau nggak diketahui pemain pas bikin keputusan. Ini yang bedain banget antara informasi sempurna dan nggak sempurna. Terus, kita belajar gimana permainan dinamis ini bisa dikonversi lagi ke bentuk strategis, pakai definisi strategi murni sebagai rencana lengkap. Ini bikin kita bisa pakai equilibrium Nash, tapi Tapi kita harus waspada sama masalah kredibilitas ancaman yang mungkin nyelip di situ. dan terakhir, kita bedah dua cara randomisasi, strategi campuran, probabilitas atas seluruh rencana, dan strategi perilaku, probabilitas atas aksi di tiap titik keputusan. Keduanya ekmisalen kalau ada ingatan sempurna teorema Kuhn yang bikin analisis lebih simpel di banyak kasus. Tapi bisa beda kalau ingatan nggak sempurna. Jadi, apa makna semua ini buat Anda? Kerangka kerja bentuk ekstensif ini, itu fondasi benar-benar dasar. Iya, ini nyediain bahasa dan alat buat analisis secara sistematis hampir semua interaksi strategis di mana waktu, urutan, dan informasi itu penting. Mulai dari tawar-menawar gaji, peluncuran produk, sampai diplomasi internasional. Penguasaan konsep ini, pohon permainan, set informasi, strategi dalam bentuk ekstensif, jadi batu loncatan penting ya buat paham solusi yang lebih canggih lagi nanti. Esensial. Untuk paham solusi yang lebih bisa diandalin buat permainan dinamis, kayak yang dibahas di bab selanjutnya buku ini, SP di bab 10, terus equilibrium Bayesian sempurna, dan equilibrium sekuensial di bab 11. Nah, sebelum kita akhiri, kami mau tinggalin satu pemikiran nih buat Anda bawa pulang buat direnungkan. Gini pertanyaannya, mengingat kita tahu nih kalau permainan dinamis bisa direpresentasiin dalam bentuk strategis, dan kita bisa cari equilibrium Nash-nya di situ, kenapa kita masih perlu repot-repot ngembangin dan belajar konsep keseimbangan yang lebih kompleks, kayak equilibrium sempurna subgame atau equilibrium sekuensial? Apa sih keterbatasan fundamental dari sekedar ngandelin equilibrium Nash bentuk strategis kalau kita benar-benar peduli sama dinamika dan rasionalitas langkah demi langkah dalam sebuah permainan? Pertanyaan kunci ini langsung ke jantung analisis permainan dinamis. Memikirkannya bakal bantu Anda menghargai kenapa konsep-konsep selanjutnya itu diperlukan. Terima kasih sudah bergabung dengan kami dalam pembahasan kali ini. Semoga pemahaman awal tentang permainan bentuk ekstensif ini bermanfaat ya buat Anda. Sampai jumpa lagi.